Pasar atau pusat perdagangan merupakan pusat perekonomian bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar pasar tersebut. Kisah kali kita menyaksikan peristiwa terbakarnya sebuah pusat perbelanjaan di kota Bandung yang dialami oleh Adang, seorang pedagang di pusat perbelanjaan tersebut. Adang terjebak dalam kobaran api saat berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Anda penasaran bagaimanakah kisah selengkapnya? Ini dia kisah selengkapnya. Barang mana? Silakan ibu bagus-bagus itu ya. Yang ini berapa Pak? Kalau yang itu 35. Ya bisa kurang. Ya bisa. Ya silakan ibu. Ini dibungkus ya? Coba nih kalau mau dibungkus ya. Sama apa lagi Bu? Ini berapa? Jadi berapa Pak? 3 meter kali 25. Dan kita kalau jual 75. Kalau yang ini berapa? Yang ini aja yang punya. Kata si Neneng, siang itu di toko ramai pembeli. Si Neneng juga sampai kewalahan melayaninya. Neng? Neng? Iya. Neng makan siang aja dulu ya. Gantian nanti biar ini sama saya di sini dulu ya. Ini udah makan siang dulu. Loh, kok mati? Mang, kok mati? Iya, Neng. Ketika Adang sedang Seperti menghitung biasanya, pembukuan hasil penjualan siang itu, tiba-tiba saja listrik menjadi padam dan keadaan dalam toko menjadi gelap karena tidak ada cahaya sama sekali. Neneng berusaha melihat keluar dan ternyata semua toko pun mengalami hal yang sama. Pak, kenapa listriknya mati? Ini saya mau kasih tahu semua, sedang ada perbaikan yang dari depan. Takut korsleting, terus kebakaran, saya matikan dulu. Oh, begitu ya Pak? Ya. Sudah, makasih ya Pak. Iya, Neng. Waktu itu, suami saya menyuruh si Neneng untuk ke bawah. Bertanya kepada pengelola pasar, kenapa listrik tiba-tiba saja padam. Itu membuat mereka jadi kesulitan berdagang. Ya, Neng. Listrik tiba-tiba saja kembali menyala ketika sore hari. Namun nyalanya listrik berbarengan dengan Neneng dan Adang mau menutup toko. Iya deh, kalau gitu emang pembelinya juga udah nggak ada. Ya, emang ya rezeki mah nggak kemana lah nanti juga ya. Adang dengan bijak hanya menyuruh agar Neneng bersabar karena masih ada esok hari untuk mereka berjualan. Ini. Karena pengunjung sudah sepi sore itu, makanya kita langsung menutup toko dan segera pulang ke rumah. Kang, duluan ya Kang. Iya. Kok kenapa itu pesanan nggak diambil ya? Sebenarnya ketika kami menutup toko lebih cepat, saya tidak marah seperti Neneng keponakan saya. Jujur saja, hari itu saya kepengen pulang lebih cepat karena istri saya lagi sakit. Makanya saya membeli makanan untuk kami makan malam. Aduh, Neng. Ada apa, Mang? Pesanan makanan Mamang tadi ketinggalan tuh di Mang Asep. Terus? Ya, Neneng balik lagi. Neneng tampak begitu cemas dengan kejadian-kejadian yang dia alami. Apakah ini sebuah pertanda akan datangnya musibah? Astagfirullahaladzim. Aduh, Bu. Badan Bapak lemes sekali. Kenapa, Pak? Ya, hari ini pembeli di toko sepi. Memang sih bukan toko kita aja, yang lain juga sepi. Dan anehnya lagi, Adang bercerita tentang keadaan pasar kepada istrinya. listrik juga mati. Neneng juga menambahkan kalau sempat mati listrik di pasar dan membuat para pembeli menjadi sepi. Pak, Yati istri Adang menenangkan dan memberi nasihat agar Adang dan Neneng tidak cepat mengeluh dan terus bersemangat karena mungkin hari itu mereka sedang diberi cobaan. Rezeki kita lebih baik. Ya,
Mudah-mudahan aja begitu. Ya udah Bu, kita istirahat aja di kamar ya. Walaupun sudah beberapa hari saya tidak membantu Kang Adang di toko, tapi saya selalu bertanya kalau ada masalah di toko. Dan saya selalu memberi masukan dan nasihat untuk Kang Adang dan si Neneng. Magic to perform. He taps the top of the bulb to prove that it's solid and that there's no way for the phone to fit through the mouth. He taps the bottom, then presto, the cell phone has penetrated the solid bottle and is now inside. It's staying there. Malam itu, Neneng mendapatkan SMS yang isinya mengatakan kalau di Pasar Andir telah terjadi kebakaran. Pasar kebakaran? Neneng langsung panik dan langsung berlari menuju ke kamar Adang untuk memberitahukan hal itu. Adang yang mendengar berita itu langsung bergegas ingin pergi ke Pasar Andir malam itu juga untuk menyelamatkan barang dagangannya. Yati, istri Adang, tampak khawatir dan merasa cemas. Ya Allah. Pasalnya yang Yati khawatirkan bukan masalah dagangan, melainkan sesuatu yang lain yang tidak bisa Yati ungkapkan saat itu. Adang bersama para pedagang yang lain memaksa untuk menerobos masuk ke dalam pasar. Padahal petugas keamanan pasar berusaha mencegah, tapi tetap saja tidak diperhatikan oleh para pedagang. Akhirnya Adang berhasil masuk ke dalam pasar bersama sebagian pedagang yang lain. Sementara itu Neneng dan beberapa pedagang yang tertahan di luar pasar hanya menunggu di luar pasar. Waktu itu, Kang Adang cuma bisa pasrah melihat pasar sudah sebagian terbakar. Tapi untung, dia masih bisa ke dalam dan terus berlari ke toko, berharap masih bisa menyelamatkan barang dagangan kami. Ya Allah. Detak jantung Adang kala itu semakin kencang. Rasa takut Adang menjadi makin bertambah karena melihat api mulai mendekat ke arahnya. Adang langsung berlari keluar dari dalam pasar. Namun karena asap semakin tebal, Adang menjadi kesulitan dan sesak untuk bernafas. Sampai akhirnya Adang terjatuh pingsan karena kekurangan oksigen. Petugas pemadam kebakaran mulai tiba di lokasi kebakaran. Namun karena banyaknya warga dan pedagang yang berkerumun di sekitar lokasi, menyulitkan para petugas untuk memadamkan api. Sementara itu, Neneng hanya bisa pasrah karena dia tidak bisa masuk ke dalam pasar dan menyelamatkan Adang pamannya. Adang merasa kalau malam itu ajal akan menjemput dia. Setelah tubuhnya terjatuh dan pingsan di lorong dalam pasar, dia masih bisa bernafas. Dan keajaiban pun terjadi. Perlahan Adang mulai siuman karena mendengar suara istrinya yang berdengung keras di telinganya. Istrinya berteriak memanggil namanya dan menyuruhnya agar segera bangun dari pingsannya. Karena Adang sangat sayang pada istrinya, akhirnya Adang masih bisa selamat dan segera tersadar dari pingsannya. Adang lalu merayap dan berusaha untuk segera keluar. Adang harus terus berjuang agar tetap hidup demi istrinya yang masih setia menantinya di rumah.
Bang Adam, Kamu siapanya? ini keponakannya, Bang. Bang Adam, bangun, Bang. Ini Neneng, Bang. Bang Adam, bangun. Bang, bangun, Bang. Dia siluman. Ayo kita bawa keluar. Saya sangat bersyukur Kang Adang bisa selamat, walaupun kami semua harus rela kehilangan harta kami. Dan ini benar-benar mujizat Tuhan yang diberikan untuk saya sekeluarga. Bu mimpi tok. Mimpi apa, toh, Bu? Rumah kita kebakaran, Nak. Kebakaran. Anda lihat pematang sawah yang ada di belakang saya, sungguh pemandangan yang sangat indah. Ditambah dengan anginnya yang sepoi-sepoi menerpa wajah saya, membuat kita bisa betah berlama-lama berada di persawahan. Tapi bagaimana jika panorama yang indah ini berubah menjadi tragedi? Itulah dialami oleh Nur Cahyanto dan rekan-rekannya ketika tengah berada di pematang sawah, tersambar petir ketika mencari belut atau lindung. Anda ingin tahu bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Wah, udara dingin gini enaknya makan mie rebus nih. Betul itu. Aku juga jadi pengen cepet mulai. Nur Cahyanto, Ikroman, dan Zainuddin adalah 3 sahabat yang sangat kental dari kecil. Mereka termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya, khususnya Nur Cahyanto, karena setelah ayahnya meninggal, Nur Cahyanto harus membantu ibunya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun Nur Cahyanto sekeluarga hidup pas-pasan, namun Nur Cahyanto selalu bahagia, juga sayang kepada ibunya, dan tidak pernah mengeluh kepada nasib. Nur Cahyanto tampak sangat lahap menghabiskan makanan yang dimasak oleh ibunya. Walaupun hanya makan dengan nasi dan tempe goreng saja, Nur Cahyanto sangat menikmati makan malam itu. Bu, besok pagi ibu ndak usah masak. Soalnya Yanto sama teman-teman mau mencari lindung di sawah. Dan setelah selesai makan, Nur Cahyanto bilang kalau esok hari ibunya akan makan makanan enak. Karena Nur Cahyanto mau mencari belut di sawah sebagai lauk makan malam mereka esok hari. Ibunya yang melihat Nur Cahyanto sangat bersemangat menjadi senang. Karena selama ini Nur Cahyanto selalu ingin membuat ibunya bahagia. Kebakaran! 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 Bu, 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 bu kenapa bu? Bu, bu kenapa? Kenapa bu? Ibu mimpi tok. Mimpi apa toh bu? Rumah kita kebakaran, Nak. Kebakaran. Yowes, ibu ndak usah pikir macam-macam. Itu kan cuma mimpi. Sekarang ibu tidur lagi. Tidur bu, ayo tidur tidur.
Tok. Tok. Ya. Selimutin ibu, Tok. Bukan kedinginan, Tok. Malam itu saya bermimpi kalau rumah saya kebakaran. Setelah saya terbangun dari tidur, tiba-tiba saja saya mendadak merasakan kedinginan yang sangat menggigil dan ingin memakai selimut. Padahal malam itu sangat panas dan hanya saya yang merasakan kedinginan. Ketika saya bangun pagi, saya melihat semua isi rumah sudah sangat rapi. Dan ternyata Nur Cahyanto yang sudah merapikan semua itu. Bahkan ketika saya mau masak nasi pun, nasinya sudah matang. Nur Cahyanto benar-benar anak yang baik, dan dia sayang pada saya. Ada apa, Bu? Cari beras buat masak nasi, Tok. Wiwit menjadi cemas setelah mimpinya semalam. Ditambah lagi dengan sikap Nur Cahyanto, anak kesayangannya. Pagi itu tidak seperti biasanya. Dari semua kejadian yang dia alami semalam dan pagi ini, timbul pertanyaan dalam hati Wiwit. Apakah ini sebuah isyarat akan datangnya musibah? Cahyo. Cahyo. Yo. Kamu, Din. Ayo, yuk berangkat. Ayo, ayo. Bentar, bentar. Kayu dan jalamu mana? Oh, iya. Tunggu sebentar. Iya. Bu, Cahyo berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Berangkat, Bu. Assalamualaikum. Pokoknya hari ini kita harus dapat banyak Iya, iya. supaya kita bisa makan enak. Iya. Bakar aja lah. Iya, dibakar. Mendengar Nur Cahyanto pagi itu yang sangat bersemangat, saya yang melihat teman-temannya pun ikut bersemangat untuk mengumpulkan belut sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang. Ayo cepat. Sabar dong, yuk. Aku sudah tak sabar. Buat apa cepet-cepet? Biar bisa ngumpulin banyak itu lindung. Supaya aku bisa membakarnya. Walaupun gosong, aku akan tetap memakannya. Kamu ini. Wah, siapa itu? Wah, udah banyak orang, yuk. Ayo cepat. Ayo. Setelah sampai di sawah, akhirnya Nur Cahyanto, Ikromin beserta Zainuddin langsung segera turun ke sawah beserta para warga desa yang juga sudah sedari tadi berada di sana mencari belut. Matahari sudah menjulang tinggi tepat di atas kepala. Banyak warga yang berhamburan pulang ke rumah dengan membawa hasil tangkapan belutnya. Aduh, udah siang begini belum dapat juga.
Tampak dari kejauhan Nur Cahyanto bersama rekan-rekannya belum juga satu pun mendapatkan hasil tangkapan. Capek nih, pulang yuk. Ayo, yuk pulang yuk. Ah, bentar, aku belum dapat satu pun. Nur Cahyanto yang masih belum mendapatkan belut Janji sama ibu. merasa penasaran dan bersikeras untuk mendapatkan belut. Ya udah, aku pulang. Bahkan ajakan kedua rekannya untuk pulang tidak digubrisnya. Aduh, sudah sore begini, belum dapat juga ya. Hari mulai semakin sore. Namun Nur Cahyanto belum juga mendapatkan belut tangkapannya. Dan tiba-tiba hujan rintik-rintik pun mulai turun di persawahan. Nur Cahyanto bukannya berteduh, tapi dia kembali ke sawah untuk mencari belut. Din, Man, sini, aku dapat nih. Akhirnya, setelah penantian yang begitu panjang, Nur Cahyanto berhasil mendapatkan satu ekor belut. Karena senangnya, Nur Cahyanto menunjukkan belut hasil tangkapannya kepada kedua sahabatnya yang sedang berada di pinggir sawah. Nur Cahyanto mengajak kedua sahabatnya untuk menghampirinya. Tapi hanya Zainuddin yang menghampirinya ke tengah sawah. Sedangkan Ikromin sahabatnya malah menyuruh agar Nur Cahyanto menepi karena hujan semakin deras dan petir juga mulai terdengar semakin menyeramkan. Namun Nur Cahyanto tidak memperdulikan teriakan Ikromin temannya dan malah terus mencari belut bersama Zainuddin. Akhirnya dapat juga. Cahyo! Tiba-tiba saja Nur Cahyanto mendengar suara ibunya dari pinggir sawah. Cahyo! Dia sangat heran karena ibunya terus memanggil-manggil dirinya agar secepatnya ke pinggir sawah. Nur Cahyanto sempat bimbang, tapi akhirnya dia berusaha menuruti perintah ibunya dan mengajak Zainuddin yang sedang asik menangkap belut untuk ke pinggir bersama dirinya. Ayo, Din, kita berteduh, Din. Tapi Zainuddin menolak. Baru dapat satu. Akhirnya Nur Cahyanto meninggalkan Zainuddin sendiri di tengah sawah. Nur Cahyanto yang terkena sedikit hantaman petir itu membuat tubuhnya terpental jauh hingga beberapa meter. Sedangkan Zainuddin yang persis terkena telak, tubuhnya legam terbakar yang cukup serius dan dia pun tak bergerak lagi. Ini mukjizat buat saya, karena di tengah sawah saya melihat ibu saya berteriak kepada diri saya, memperingatkan saya agar pergi dari tempat itu. Dan benar, saya bisa selamat sampai sekarang. Terima kasih, Ibu. Udah makan, ngopi dulu aja, Mas. Ya sudah, kalian aja. Ayo cepat makannya. Takkan ada bangunan bertingkat, rumah mewah, atau bangunan lainnya tanpa ada seseorang yang membangun bangunan tersebut. Terkadang kita memandang sebelah mata pekerjaan seorang kuli bangunan.
Padahal tanpa jasa mereka tidak akan ada bangunan yang bisa berdiri sendiri. Kisah kali ini kita akan menyaksikan kecelakaan pekerjaan yang dialami oleh Yadi dan rekan-rekannya ketika tengah membangun rumah berlantai 3. Yadi dan rekan-rekannya terjatuh ketika menuruni tangga buatan mereka sendiri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Kalau sudah bersih-bersih, cepat kalian istirahat. Karena besok kita harus bangun pagi. Biar dapat kerjaan banyak. Kalau dapat kerjaan banyak, kalian dapat tambahan dari saya. Ya? Hari itu tumben-tumbenan Mas Yadi agak bawel sama saya dan Jayus. Berkali-kali dia menasihati kami supaya kerjanya yang rajin dan tidak mempermalukan Mas Yadi. Marno heran karena tiba-tiba Yadi memintanya untuk mengerok badannya yang sedang pegal. Ya udah. Karena tidak tega, akhirnya Marno mau menolong mengerok badan Yadi yang sedang masuk angin tersebut. Ketika mengerok, Yadi menceritakan kondisi badannya seperti orang yang habis terjatuh dan rasanya remuk sekali. Tapi Marno hanya cuek menanggapinya. Ya, itu perasaan Mas Yadi aja kali, Mas. Udah biasanya. Merah, Mas. Merah apa, Bang? Iya, Mas. Kayak masuk angin deh, Mas. Ya, besok juga sembuh. Mas, saya tidur duluan ya. Ya, wes. Sakit sekali, Bang. Belum tidur, Thomas. Mas, udah malam, Mas. Tidur. Ya sudah, tidur duluan. Kita besok kerja keras. Ya wes, Mas. Saya juga heran sama Mas Yadi. Sepertinya malam itu ada yang sedang dia pikirkan. Tapi dia tidak mau cerita sama saya. Pagi itu Marno semakin merasa heran dengan sikap Yadi. Ditawari makan selalu menolak. Padahal Marno tahu betul kalau Yadi belum makan dari kemarin. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan sikap Mas Yadi. Tapi ketika Marno cerita sama saya tentang sikap Mas Yadi, saya jadi ikut heran. Mas. Dalam perjalanan menuju ke rumah Suyono, Yadi juga menampakkan sikap yang aneh di depan Jayus dan Marno. Yadi mau membawa semua peralatan kerja sendirian, sementara Marno dan Jayus tidak membawa apa-apa. Marno dan Jayus mencoba menawari bantuan, malah ditolak oleh Yadi. Ini, kamu bikin aku Pak. Marno tampak begitu cemas dan gelisah. Ketika sampai di rumah Suyono, ternyata Yadi masih saja dengan sikap keras kepalanya tidak mau dibantu. Sebenarnya Marno juga tidak tega membiarkan Yadi bekerja sendirian di atas atap. Tapi Marno hanya pasrah karena harus menuruti perintah Yadi. Apakah ini sebuah pertanda dari Tuhan untuk Marno?
Yati. Turun, makan dulu nih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jayus, Marmo. Makan. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi, kenapa nggak makan? Masih kenyang, Pak. Lu ayo makan. Iya, Pak. Saya heran, kenapa Mas Jadi tidak mau menerima makanan yang saya beli? Apakah makanannya tidak sesuai dengan selera Mas Jadi? Saya tidak habis pikir kalau itu akan pertanda datangnya musibah. Yadi semakin menunjukkan sikap yang aneh siang itu. Seperti orang yang tidak mengenal lelah. Sudah selesai. Baru beberapa menit beristirahat, Yadi menyuruh kedua rekannya untuk segera membantunya ke atas atap rumah. Jadi heran ya. Aku aneh loh Yus, sama Mas Yadi. Tadi malam dia gak mau tidur. Tadi pagi juga dia gak mau sarapan tuh. Oh, Yus. Gak usah dipikirin deh. Mungkin maunya Mas Yadi memang begitu. Tapi ini gak biasanya loh Yus. Aku aneh. Sudahlah, gak usah dipikirin. Yang penting sekarang kita bantu Mas Yadi naik ke atas. Yuk. Yuk. Semua pekerja yang bekerja di atas atap tampak sangat serius mengerjakan pekerjaannya. Tidak ada obrolan atau teguran seperti biasanya mereka bekerja. Marno juga memaklumi dengan kondisi Yadi yang hari itu sedang tidak baik hatinya. Jayus. Iya, Pak. Coba mereka suruh turun aja nih. Hujan udah mulai turun nih. Ya. Baik, Pak. Jayus mengingatkan kepada Yadi dan Marno agar berteduh terlebih dahulu karena hujan semakin deras. Akhirnya Yadi pun mulai turun, diikuti bersama kedua rekannya dari atas atap rumah. Tiba-tiba saja, Marno yang sedang menuruni anak tangga dari bambu buatan tersebut terpeleset karena bambu mulai basah dan licin terkena air hujan. Marno setengah sadar melihat kedua rekannya sudah tidak sadarkan diri. Marno mencoba bangkit untuk melihat keadaan kedua rekannya. Tapi dia sudah tidak kuat dan sampai akhirnya ikut pingsan. Mas Yadi! Karena rasa sayang kepada kedua rekannya, hingga akhirnya keajaiban pun terjadi. Marno dan Jayus berhasil selamat karena sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan dengan nalar manusia. Yadilah yang telah menyelamatkan Marno dan Jayus, sehingga mereka tidak terbentur terlebih dahulu di bawah. Dan tubuh Yadilah yang menjadi bantalan, sehingga Marno dan Jayus hanya mengalami luka ringan. Saya bersyukur kepada Allah masih bisa selamat karena diselamatkan oleh Mas Yadi. Meskipun saya bersedih kehilangan Mas Yadi. Semoga Mas Yadi damai di alam sana. Amin. Peristiwa demi peristiwa penuh keajaiban terus terjadi. Mungkinkah kita juga akan mendapatkan keajaiban ketika musibah itu datang menimpa kita? Semua itu tergantung pada diri kita dan Yang Maha Kuasa.
Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.